Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Islami, masuk surga adalah mimpi bagi semua manusia. Bahkan ada beberapa dari manusia yang rela mengorbankan jiwa, raga, dan seluruh hartanya agar kelak bisa menikmati kehidupan surga yang abadi. Tapi tahukah Anda, masuk surga tidak semudah membalikan telapak tangan. Ujian demi ujian harus kita lewati semasa di dunia. Dan yang paling penting harus kita lakukan adalah menghindari amalan-amalan yang bisa menjauhkan kita dari surga. Berikut 4 amalan yang menjadi penghalang masuk surga. Yang pertama, memakan harta riba. Menurut bahasa, riba yaitu ziyadah yang artinya tambahan. Tambahan yang dimaksud di sini adalah dalam suatu transaksi hutang piutang. Orang yang berhutang harus membayar lebih dari yang seharusnya dibayarkan. Dalam hal ini dapat diketahui jika riba dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pihak yang berhutang. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Islam melarang riba dalam bertransaksi. Dalam Islam, saling tolong-menolong adalah wajib hukumnya. Sangat bertentangan dengan riba yang akan menyulitkan orang lain pada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir." Al-Imran ayat 130. Semoga kita semua terhindar dari harta yang terkait riba. Yang kedua, makan harta anak yatim. Dalam Al-Quran dan hadis telah banyak disebutkan bahwa hukum memakan harta anak yatim atau mengambil harta anak yatim adalah sesuatu yang berdosa, dan Allah berjanji akan membalasnya kelak di akhirat dengan siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka." Quran Surat An-Nisa ayat 10. Ayat ini memperingatkan bahaya berlaku aniaya khususnya kepada anak yatim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim tanpa alasan yang dibenarkan menurut agama dan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri, maka dengan perbuatan tersebut sebenarnya mereka memakan makanan yang haram dan kotor, ibarat menelan api dalam perutnya. Dan tindakan mereka akan mengantar mereka ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Tempat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang celaka. Yang ketiga, meninggalkan sholat. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam, yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat seringkali disebutkan dalam Al-Quran sebagai tolak ukur amal, tiang agama, kunci surga, benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis namanya di pintu neraka dalam daftar orang-orang yang akan memasukinya." Hadis riwayat Abu Naim. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu menjaga sholat. Yang keempat, anak yang durhaka. Mereka yang durhaka terhadap orang tua menyakiti hati mereka, apalagi membuat ridho orang tua terluka. Tertutup surga baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada orang tua perkataan 'ah', dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Hal itu ditegaskan dalam salah satu hadis riwayat Al-Bukhari. Dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Maka sungguh sangat jelas siksa yang akan didapat oleh orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ia akan disiksa kelak di akhirat dengan siksa yang amat pedih. Bahkan sangat mungkin siksanya itu juga disegerakan di dunia. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan surga bagiku dan surga bagimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.